Diet kerap dilakukan seseorang apabila merasa dirinya sudah kelebihan berat badan atau berada di berat badan tidak idealnya. Beberapa jenis diet yang kerap dilakukan antara lain diet karbo, diet keto, diet puasa intermittent, dan diet mayo. Namun, diet harus dilakukan dengan benar agar tetap sehat dan justru tidak rentan sakit. Seperti apa ya pengalaman diet yang pernah dilakukan beberapa warga berikut ini? Oh pernah sih, aku diet no sugar, no tepung gitu. Jadi selama berjalan 6 bulan, selama 6 bulan itu aku nggak mau konsumsi gula tambahan ataupun makanan yang punya kandungan tepung. Jadi gulanya itu dari buah-buahan aja. Enggak sih, cuman kalau ya makan sih batasin aja, cuman nggak diet gitu aja. Jujur sekarang pun aku lagi diet sih, cuman lebih ke gaya hidup aja sih, bukan yang kayak diet ekstrim gitu. Mungkin beberapa waktu yang lalu ya saya pernah melakukan diet gula, soalnya saya rasa saya udah kebanyakan konsumsi gula, yang mana itu membuat kan skincare kan nggak dari produk juga ya, tapi dari apa yang kita makan. Nah menurut saya butuh selain skincare tuh yaitu perawatan dari apa yang saya konsumsi, yaitu mengurangi gula dan juga minyak yang berasal dari gorengan. Tujuan aku diet sih sejujurnya emang mau mengurangi angka di timbangan aja sih, kayak gitu. Sama looks-nya, kalau muka kebanyakan gula tuh emang udah kurang enak aja dilihat, kalau aku personally nilainya kayak gitu. Paling utama banget awalnya lebih ke gara-gara angka timbangan sih sebetulnya. Aku pengen ngurusin karena melihat kayak udah ngerasa nggak sehat aja, kayak misalnya udah nggak enak nih di tubuh ini gitu. Kayak ngerasa nggak enak pakai tubuh ini gitu. Terus tapi lama-kelamaan ternyata banyak juga manfaatnya buat kesehatan. Jadi ya udah aku terusin gitu sih. Jadinya jatuhnya lebih ke gaya hidup sekarang. Yang pertama yang pasti untuk demi menjaga kesehatan ya. Soalnya saya juga kan kadang aktif olahraga seperti jogging. Nah kalau misalnya kebanyakan gula mungkin tidak baik juga ya. Mungkin kalau misalnya emang misal saya hari ini jogging, nah mungkin saya mengkonsumsi gula untuk energi tambahan. Tapi kalau misalnya lagi istirahat, saya mengkonsumsi gula sedikit. Yang lagi rame aku tahu intermittent fasting ya, itu banyak banget Gen Z termasuk teman aku yang ngelakuin juga karena cukup manusiawi sih dietnya menurut aku. Kalau setahu aku sih diet, tahunya ya diet keto. Kalau enggak dietnya model yang puasa putih, puasa Daud kalau orang tahu tuh. Sebetulnya diet yang kayak cut sugar, tepung, sama goreng-gorengan itu lagi ramai banget sih di Gen Z karena sebetulnya kan lagi banyak banget jajan-jajanan yang manis, yang viral gitu-gitu kan. Tapi at the same time orang-orang juga yang pada kayak aware nih kalau ini tuh nggak bagus buat kesehatan. Jadi banyak juga ya program-program yang justru kayak sekarang lebih mempromosikan kayak rebus-rebusan, kayak ubi-ubian, telur rebus gitu juga banyak sekarang. Intermittent fasting tadi karena masih bisa kita punya peluang untuk makan, bisa makan bebas, cuman kan ada waktu-waktunya, terus juga nggak cut sugar tadi, jadi bisa lebih leluasa sih dietnya. Menurut aku yang paling enak dan paling mudah dilakuin tuh intermittent fasting sih. Jadi dia tuh kayak puasa sebenarnya. Jadi ada jam-jam tertentu di mana kita bisa makan, tapi bedanya dia sama puasa adalah dia tuh masih boleh minum kalau intermittent fasting ini. Masih membahas soal, kali ini mungkin bukan diet ya, tapi pola hidup sehat gitu melalui, kalau mungkin Anda pernah dengar ada yang namanya eating clean atau clean eating ya. Lumayan banyak diterapkan bagaimana mengetahui pola hidup yang tepat melalui makanan-makanan yang kita konsumsi. Nah sudah hadir bersama saya ada salah satu narasumber yang ternyata sudah puluhan tahun ya menerapkan pola hidup eating clean ini. Ada Mbak Inge Tumiwa. Hai Mbak Inge. Hai. Kita tahunya soalnya penulis buku. Penulis buku, ya. Karena juga salah satu bukunya itu membahas mengenai eating clean Pola ya. makan sehat, ya. Pola makan sehat. Oke. Jadi kalau eating clean itu bukan diet. Bukan tepatnya. Oke. Lebih ke pola makan sehat. Yang tujuannya lebih kesehatan yang menyeluruh. Jadi bukan semata-mata untuk menurunkan berat badan secara cepat atau
mencapai bentuk badan yang diinginkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Jadi balancing healthy life ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Kalau Mbak Inge sudah berapa lama? Tadi aku soalnya sebutnya puluhan tahun karena tadi dapat bocoran, ternyata udah 20 tahun. Hampir 20 tahun. 20 tahun. Dari orang yang tadinya makannya sangat sembarangan waktu muda. Sembarangan tuh gimana tuh Mbak? Kita semua di sini makannya sembarangan nih. Iya, waktu Jajan muda. loh. Iya, betul. Waktu muda ya seperti itulah ya. Baru maksudnya dari kecil, remaja, sampai lulus kuliah, sampai kerja. Apalagi pas kerja punya uang sendiri. Itu kan jajan sana, jajan sini. Terus beli makanan di minimarket itu makanan kemasan kan gampang sekali gitu kan. Apalagi makanan dan minuman manis makin lama makin banyak gitu. Ya saya dulu seperti itu. Nah, sampai terus di kenapa titik tiba-tiba berubah mindsetnya? Sakit. Jadi saya kena ada tumor kanker di tiroid, kemudian juga kena autoimun. Anak yang waktu itu umurnya masih kelas 6 SD juga terkena obesitas. Kemudian suami terkena asam urat yang luar biasa parah, sampai nggak bisa jalan kaki karena sendi-sendinya itu udah sakit semua. Kolesterolnya juga mengalahkan ini IPK cum laude. Astaga. Terus anak yang paling kecil waktu itu umur 3 tahun dia punya eczema kulit dan alergi yang lumayan parah ya. Jadi bolak-balik kambuh. Ini berbarengan semua hampir. Betul, dan aku dulu langganan GERD yang sampai harus masuk rumah sakit, dirawat. Tapi aku nggak sih, jangan sampai masuk rumah sakit sih. Berkat semua pola hidup yang tidak sehat, ditambah stres, ditambah kebiasaan-kebiasaan ngerokok gitu kan. Jadi GERD aku tuh dulu, wah luar biasa sih. Itu bisa sampai harus masuk rumah sakit, diinfus, dirawat berapa hari, berapa minggu karena GERD. GERD adalah penyakit zaman sekarang. Oke, kenapa langsung eating clean gitu? Apakah memang udah pernah tahu sebelumnya gitu? Belum pernah tahu, dan waktu itu yang men-trigger pertama 20 tahun yang lalu kayak nggak belum zaman tuh ya. Waktu itu di Indonesia belum banyak yang bicara ya, tapi buku-buku yang aku dapatkan kebanyakan dalam bahasa Inggris. Aku dapatkan di toko buku dan semuanya rata-rata berbahasa Inggris ya. Tapi trigger aku ke makanan adalah karena si anak yang waktu itu umur kelas 6 SD ini kena obesitas. Jadi saya bawa ke dokter dan dokter nyuruhnya dia hanya boleh makan 1 apel sehari. Kan saya jadi mikir. Serius? Ya. Hanya apel? Anak kelas 6 SD disuruh makan apalagi apel. Kebiasaannya kan pasti makan banyak. Di luar itu kan dia masih tumbuh ya. Iya. Kemudian dia kan di sekolah masih main bola, masih apa kuat ya anak kelas 6 SD cuman apel 1 sehari atau 2 sehari. Saya kan nggak tega ya. Jadi di situ saya belajar tentang makanan. Masa sih nggak ada cara lain untuk melawan obesitas? Dan satu-satunya cara adalah diet ekstrim. Jadi saya waktu itu bertanya seperti itu. Terus belum lagi suami yang kolesterol, belum lagi saya yang masalah autoimun. Terus anak saya yang masalah alergi, saya GERD. Masa sih saya harus bikin 5 jenis makanan dengan 5 pola makan yang berbeda di rumah? Wah, bisa 1 habis duit, 2 habis tenaga, habis waktu gitu kan. Stres yang ada. Akhirnya saya belajar pola makanan terutama makan sehat, bahan pangan. Dan saya ketemulah dengan Eating Clean ini yang mengajarkan saya bahwa sebenarnya mengganti bahan pangan itu saja sangat menolong terhadap berbagai masalah kesehatan. Mau itu obesitas, mau itu autoimun atau alergi. Jadi mengganti bahan pangannya saja sudah akan merubah banyak sekali masalah kesehatan. Nah, disitulah saya kemudian mendalami tentang bahan pangan. Oke, jadi itu Eating Clean ini Mbak Inga adalah makan atau mengonsumsi makanan dengan mengganti bahan pangan. Iya, jadi kalau di sum up, Eating Clean adalah pola makan sehat yang sebenarnya pola makannya bisa mengikuti pola makan bangsa atau suku manapun ya. Jadi kalau orang Indonesia yang makan makanan hari-hari orang Indonesia, tumis kangkung, nasi, itu bisa dimakan. Sup, kalau orang misalnya di Jepang bisa makan ramen mereka, soba mereka gitu ya. Tapi kuncinya di Eating Clean adalah pola makan apapun yang kita miliki, pilihlah bahan pangannya yang benar sehat, yang minim toksin.
Artinya minim toksin tuh minim bahan kimia, minim zat-zat yang dimasukkan tidak hanya di pabrik ya, tapi juga di saat ditanam, diternak, kemudian diolah. Ada yang di pabrik diolah, ada yang di rumah diolah, di dapur atau di dapur restoran. Nah ini semua saya pelajari dan saya menemukan bahwa banyak sekali masalah, misalnya autoimun yang terpicu oleh zat-zat chemical ini. Kemudian misalnya obesitas, salah satu masalahnya adalah gula. Dan ini berakar pada cara gula itu sendiri diproses di zaman modern sekarang. Yang akhirnya kita mendapatkan gula proses. Padahal ada gula-gula alami. Jadi tetap mengkonsumsi. Jadi tetap mengkonsumsi hanya makanan, sumbernya. hanya bahan pangannya dipilih yang lebih alami, yang tidak terkontaminasi terlalu banyak dengan zat-zat kimia yang berbahaya untuk kesehatan jangka panjang, dan dimakannya dengan cara berkesadaran aja. Jadi nggak usah diet yang kelaparan, tapi juga nggak perlu ekstrim yang hanya makan yogurt aja tiap hari, hanya chia seed aja tiap hari. Enggak, kita makan seimbang aja, kita makan balance, tapi bahan pangannya dipilih dengan benar. Jadi sebenarnya eating Tapi clean itu ribet nggak sih Mbak? Justru kan jadi kita harus tahu nih, ya selama ini kita tuh malah nggak pernah tahu kan hulu dari Betul. makanan kita tuh dari mana. Itu yang Terus yang kedua, kejutan yang aku temukan tuh itu. Di Jakarta susah Mbak. Susah. Gimana tuh? Jadi yang aku temukan waktu aku belajar eating clean, jadi kebanyakan makanan yang aku temui di tempat aku tinggal Jakarta adalah makanan yang tidak sehat dong ya. Yang ditanam dengan pestisida, yang diternak dengan hormon, dengan antibiotik, ya kan. Kemudian bahan pangan yang diberikan kepada ternak-ternak ini juga adalah bahan pangan buatan. Belum lagi yang diproses di pabrik dengan pewarna, dengan zat kimia, pengawet dan lain-lain. Aku sempat yang wah, dapat bahan pangannya di mana? Gitu. Terus saya belajar lebih dalam dan saya bertemu dengan ini yang aku paling suka dengan prinsip eating clean. Kembali saja ke bahan pangan alami yang ada di tempat kamu tinggal. Jadi, misalnya, di mana saya dapat olive oil yang murah ya di Jakarta? Waktu itu kan mikirnya gitu ya, karena olive oil salah satu oil yang sehat. Di mana saya dapetin olive oil yang murah ya di Jakarta? Oh ternyata saya nggak harus pakai olive oil kalau di Jakarta. Saya bisa pakai minyak kelapa. Karena minyak kelapa buatan asli Indonesia, bahan pangannya alami, dibuat dengan cara alami dan banyak ada di mana-mana, harganya juga lebih terjangkau. murah. Jadi jangan asal ya, makan cuma masuk tenggorokan, yang penting enak, yang penting kenyang. Saya harus tahu gimana tuh proses perjalanannya, kayak gimana. Gak usah pinter-pinter amat tapi sih, Iya. lebih ke yang penting kita Kalau rajin dipikirin baca. agak ribet tapi ya, Mbak ya. Yang penting kita rajin baca dan kita jadi lebih aware aja bahwa makanan itu nggak semata-mata yang terlihat di atas meja ya, Iya, ada iya. perjalanannya ya. Oke. Gitu. Nah, tadi kan berangkatnya karena dari diri suami kemudian anak-anak ya. Betul. Jadi ini melibatkan anak-anak. Sementara tadi ya anak-anak ada dalam masa pertumbuhan gitu kan. Betul. Untuk mereka tidak hanya lidah tapi badannya mengenali semua bahan pangan betul. jenis makanan yang ada. Nah, bagaimana pola penerapan eating clean ini untuk anak kemudian manfaat jangka panjang ya, Mbak? Kalau aku selalu kembali any skill, any keterampilan apapun, pengetahuan apapun yang mau kita sampaikan kepada anak, karena aku orang tua, kita harus mulai dari orang tua dulu sih. Kita harus mulai dari si orang tuanya dulu. Jadi mengajarkan anak makan sehat bukan artinya diancam, dimarahin, disuruh, diceramahin, bukan itu yang harus dilakukan. Tapi mulai dari orang tuanya dulu aja makan sehat. Contohkan aja dulu ke anaknya, orang tuanya makan sehat. Lama-lama itu akan direkam loh sama si anak dan itu akan dilihat sama si anak. Dan apalagi kalau di rumah, kita sebagai orang tua yang kita sediakan adalah pilihan makanan sehat. Mudah-mudahan yang Mbak Inge sampaikan juga bisa membuat penonton CNN gitu ya lebih percaya diri lagi untuk menerapkan pola hidup sehat, ya kan? Salah satunya tentunya melalui eating clean ini, mudah-mudahan lebih berguna. Jadi kita mengenali tubuh kita, kita memberikan asupan kepada tubuh kita yang lebih sehat lagi karena kita yang mengenali diri kita sendiri ya. Thank you for coming Mbak Inge. Sama-sama. Sehat selalu. Terima Thank you for kasih. sharing juga ya. Nah, buat Anda mungkin yang masih juga banyak pertanyaan tentang pola hidup sehat, tentang diet. Nah, usai jeda kita masih akan kembali, saya akan kedatangan seorang dokter spesialis gizi klinik
Ya, tetaplah bersama kami. Jadi diet tuh nggak bisa nggak makan. Jadi sering pasien datang, dok kalau makannya segini, mana bisa turun? Masalahnya ada kalori yang sebaiknya kita berikan jangan terlalu rendah. Karena tubuh kan perlu jalan.